Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini akan membahas inspirasi pohon tinggi besar di dalam pot. Padahal tingginya 55 cm, apa rahasianya? Jadi bonsai ini spesies ID Nia bussifolia, size 55 cm, desainer Nacho Marin, country Venezuela. Dan hari ini coba kita sharing sebagai bonsai inspirasi, dan yuk kita coba kupas desainer bonsai ini. Gerak dasarnya terlihat sederhana karena bahan lurus, tapi finishingnya istimewa. Kita mulai review bonsai inspirasinya. Coba lihat foto tersebut, bonggolnya terlihat besar, entah diameternya berapa saya tidak tahu, tapi kesan pohon tua berbatang besarnya didapat oleh bonsai ini. Kesan tuanya ditopang oleh perakaran yang bagus. Akar-akar dominan yang terekspos di permukaan menambah kesan pohon tua yang berdiri kokoh. Batang dominan terbagi dua, dibagi atas yang dipotong bertingkat, karena harus ada yang menjadi batang utama untuk diteruskan sampai puncak tertinggi atau mahkota. Pembuat bonsai ini justru memilih batang yang posisinya di belakang untuk menjadi batang utama, dan yang di depan justru dikorbankan dan dijadikan foreground bonsainya. Dan apakah boleh batang utama justru di belakang, bukan yang di depan? Tentu saja boleh, karena batang utama bonsai ini masih bisa terlihat alur gerak flow-nya. Yang di depan bisa kita lihat flow-nya dari akar. Batang dominan yang terbagi dua dan batang utama yang terus ke atas masih bisa terbaca, sekalipun hanya terlihat setengah, karena setengah dari batang utama tertutup batang yang dipotong lebih pendek di depan. Jadi keputusan memilih batang utama yang di belakang dan mengorbankan batang yang di depan justru membuat hasil akhirnya bagus, karena foregroundnya didapat dari situ. Jadi kesan tiga dimensi dari tampak depannya kita bisa lihat bonsai ini jadi terlihat tebal karena foreground dan backgroundnya masuk. Jadi apa itu foreground dan background bonsai? Kapan-kapan kita review di channel ini mendatang. Yuk kita lanjut review bonsai inspirasi. Jadi coba perhatikan ukuran cabang bonsainya. Cabang paling besar itu jauh dari ukuran minimal seperti dari pohon tumbuh. Cabang justru kecil-kecil pendek. Apakah itu pelanggaran pakem? Kalau timbangannya pakem bonsai klasik, maka bisa dikategorikan pelanggaran. Tapi ini jelas bukan bonsai konvensional klasik, jadi tidak masalah jika ukuran cabang tidak sesuai pakem, karena justru ukuran cabang kecil tapi banyak ini masalah membuat kesan pohon besar dan tuanya didapat. Bisa kita lihat dari banyaknya kanopi yang terbentuk. Jika misalnya dibuat ukuran cabang sepertiga dari pokok tumbuh, malah akan menimbulkan kesan bonggol, batangnya kecil. Apalagi jika pakai ukuran setengah atau lebih besar lagi, 2/3 dari pokok tumbuh, kesan pohon besar yang tuanya justru hilang karena akan membuat batangnya menjadi terlihat kecil. Pemilihan cabang kecil-kecil, pendek dan banyak, itulah yang membuat batang bonsainya terlihat besar. Trik ini bisa kita adaptasikan pada bonsai kita. Jadi pelajaran untuk kita semua bahwa tidak semua bonsai harus mengikuti pakem dengan pertimbangan tertentu. Jadi jika juri mempertanyakan keputusan kita dalam desain bonsai, bisa kita menyegel pola pikir juri dengan jawaban masuk akal. Tinggal jurinya mau menerima alasan atau tidak. Semoga juri-juri kita bukan juri ortodoks yang menilai bonsai dari pakem saja. Dan kembali ke bonsai inspiratif kita, karena cabang-cabangnya yang kecil dan bonggolnya besar, maka biasanya akan ada masalah pada transisi dan pemotongan asli bonggol dan terusan batang yang ke atas. Ada perubahan drastis dari besar ke kecil yang jika ditampakkan akan menimbulkan kesan batang tidak profesional dan mengikuti kesan alami.
Jadi cara untuk menyiasati masalah ini oleh para master adalah dengan menutupi bagian transisi dengan membentuk kanopi-kanopi di bagian depan bonsai. Dan saya tidak tahu apakah bonsai ini punya masalah di transisi atau tidak, karena bagian depan tertutup dengan banyaknya kanopi yang dibentuk. Kita tidak bisa melihat terusan gerak batang dan tembusan ke atas sampai mahkota. Bonsai ini terlihat penuh dengan ramai, tapi detail pembagian kanopi masih terlihat jelas, dan itulah keunggulan dari desain bonsai ini. Kesan pohon besar, tua, subur didapat dari situ. Dan karena bonsai tidak harus terlalu terbuka bagian depannya, yang terlalu terbuka di bagian depannya kadang terlihat bagus di foto, tapi jika dilihat secara langsung justru tak sebagus fotonya. Sebabnya apa? Lemah di foreground, ibarat janda bokong semok tapi dada rata, atau ibarat wajah tanpa hidung, depannya terlalu flat. Dan biasanya terjadi karena terlalu takut melanggar pakem, jadi gagal menghasilkan bonsai yang indah. Itulah yang sering dikritik para master, dan Anda boleh tidak sependapat dengan saya. Semoga channel ini bermanfaat dan menginspirasi para pecinta bonsai seluruh Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar channel pecinta bonsai Madura berkembang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.